guys, welcome back again to Cekia in Love. Oh ya guys, kali ini aku udah punya nih panggilan buat teman-teman, sahabatku yang nonton video-video dari Cekia in Love, yaitu sahabat chill. Chill itu Cekia in Love. Gak tau sih bagus apa enggak, menurut kalian bagus gak sih kalau misalnya gue buat namanya sahabat chill untuk subscriber gue yang pecinta nonton video-video gue yang lagi pada gabut gitu kan. Nah, oh ya, gue mau buat video kali ini tuh guys lagi masih belum terbiasa dengan sahabat chill, asik. Atau enggak chill aja lah, kepanjangan gak sih kalau sahabat. Oke, itulah, pokoknya nih chill. Gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu gue naik gunung sama Andre itu pada tahun 2018, kayaknya pada bulan April seingatku. Jadi itu aku sama Andre saat aku masih kuliah di Bali, kita punya rencana kita pernah naik gunung, yaitu Gunung Batur yang ada di Bali di daerah Kintamani. Nah, padahal nih sebelumnya itu sebenarnya aku mau naik gunung sama Andre itu sama teman-teman kelasku, anak-anak sastra Jepang. Tapi nggak tahu kenapa pas aku sama Andre itu kan akhirnya karena kita mau naik gunung dan kebetulan aku tinggalnya waktu itu di Denpasar yang jauh dari daerah Batur atau Kintamani, otomatis aku sama Andre itu kita ngebooking satu homestay deket daerah situ, deket Gunung Batur tersebut. Jadi kita udah ngebooking. Nah, pas siang atau siang deh kayaknya, siang setelah aku pulang kuliah, aku sama Andre OTW ke tempat penginapan tersebut. Nah, itu sebenarnya sebelum aku mau OTW ke tempat penginapan tersebut, sebenarnya tuh aku sama teman-teman kelasnya tuh udah punya rencana kalau kita mau hiking bareng gitu kan, karena kita belum pernah hiking bareng anak-anak kelasan gitu. Yaudah, pas kebetulan ada Andre saat itu di Bali, jadi dia ikut, aku ajak gitu kan. Udah tuh kita sampai penginapan, makan, ngopi, cerita. Pas malam-malamnya mereka ngechat nih di grup, kan kurang ajar ya. Tiba-tiba mereka bilang mereka nggak jadi, what the fuck gitu loh. Gue sama Andre udah nyampe di penginapan, terus gue sama Andre tuh bingung gimana kita lanjutin atau kita pulang balik ke Denpasar gitu kan. Karena aku sama Andre, kita berdua itu nggak ada punya pengalaman untuk naik gunung. Gue sama Andre tuh sama-sama nggak pernah naik gunung gitu loh. Apalagi di Europe gitu kan, naik gunung di sini, apalagi di Ceko nggak punya gunung mereka kan gitu. Terus gue bingung nih, kita mikir lama tuh, sempet kita akhirnya pengen pulang ke Denpasar karena saat itu kita nggak ada persiapan, nggak tahu trekking, gimana cara untuk naik gunung, dan kita nggak punya pokoknya nggak ada sepatu gunung, nggak ada apa. Cuman aku saat itu sama Andre tuh cuman bawa jaket, aku bawa jaket banyak karena aku yakin di atas gunung tuh bakal dingin. Nah, si Andre cuma jaket satu gitu kan. Sempet tuh pengen pulang saat malam itu juga, tapi kita pikir udah kita bayar hotel, terus udah jauh-jauh gitu kan, naik motor tuh dari Denpasar ke daerah Kintamani itu jauh ya, lumayan 1,5 jam tuh sampai kadang 2 jam gitu kan. Ya udah tuh, gara-gara itu karena kita memikirkan itu, akhirnya aku mau Andre nggak jadi pulang, kita tetap berangkat. Bayangin, gue sama Andre berangkat naik gunung, kita berdua sama-sama nggak pernah naik gunung. Nah, untuk persiapannya itu kan biasa kalau orang naik gunung tuh banyak banget tuh persiapannya, backpack lah, tas, itu sepatu yang khusus gitu. Nah, gue tuh sepatu kets biasa, Andre juga sepatu kets biasa. Duh, kita berdua tuh bener-bener modal nekat parah, udah itu nggak pernah naik gunung. Nah, terus kita mikir nih, terus apa aja ya bakal kita bawa nanti pas kita trekking. Nah, gue mau ke supermarket tuh malam-malam. Dan itu kan daerah itu kan apa tuh namanya, desa ya, nggak kota tuh, lumayan jauh tuh. Gue tuh sama Andre naik motor dari itu tuh malam, karena udah malam banget, jadi banyak toko yang di sekitarnya tuh udah tutup. Jadi gue harus agak ke jalan besar gitu biar dapet toko atau supermarket yang masih jualan gitu. Akhirnya gue beli sama Andre 1 liter air, terus kita beli 2 botol kerating deng. Minuman kerating deng yang buat cowok tuh, tau gak sih, yang versi murahnya Red Bull itu. Ini tuh untuk penguat gitu, dengan roti berdua apa 3 gitu kita bawa. Nah, abis itu udah tuh, nah pas udah nyampe hotel penginapan, terus gue mau bingung lagi, terus kita gimana trekkingnya ya, kita nggak pernah tahu jalan lagi. Kalau misalnya bawa tour guide, gue juga kagak ngerti. Gue kan bukan orang Bali, cuman kuliah aja di Bali gitu kan. Gue mau minta tour guide juga nggak paham.
harga tour guide juga nggak tahu berapa kan gitu. Waduh, gue sama Andre muter otak tuh, gue udah pusing nih, udahlah pulang aja kan gue bilang gitu. Terus kata dia enggak, akhirnya dia nggak tahu ya, tiba-tiba dia buka HP, dia lama tuh dia searching, dapat nih dia aplikasi tracking apa namanya gunung, dia dapat nih, di download lah aplikasi itu kan. Gue lupa, sumpah gue lupa nama aplikasinya apa, karena itu dia nemu aplikasi itu random banget saat malam itu juga gitu, di download. Nah dicek nih sama dia, dibikin gunung Batur gitu kan, tracking. Jadi aplikasi itu khusus untuk tracking gunung, dapat nih trackingannya. Oke. Gue mau udah agak lega karena kita punya pegangan aplikasi itu. Akhirnya gue mau tuh tidur jam berapa kita tidur ya, jam 11. Pokoknya kita tidur itu jam 11 malam karena pusing nih mau mikirin naik gunung gimana, nggak ngerti lagi, nggak pernah naik gunung, aduh nggak tahu jalur lagi kan. Yaudah akhirnya bisa tidur, walaupun tidurnya tidur ayam gitu loh, nggak nyenyak gitu. Buat alarm bangun jam 2 pagi karena kita ngejar sunrise kan. Oke, jam 2 pagi gue sama Andre bangun, kita persiapan, gue langsung pakai celana panjang, training panjang gitu kan. Nah Andre nggak pakai, si Andre cuma pakai celana pendek yang selutut gitu guys. Gue bingung nama nih orang, udah kayak santai banget, udah kayak nggak naik gunung gitu, udah pakai celana gitu, kaos oblong sama bawa jaket atuh nih. Gue udah heboh bawa jaket berlapis-lapis nih, kayak sampai 3 lapis dah tuh waktu itu kan. Udah tuh gue iket nih rambut gue nih kan, rambut gue panjang nih, rese kalau misalnya naik gunung gitu kan. Udah cet, bawa motor nih pakai helm, set, langsung kita bawa motor dari penginapan ke deket gunung, lokasi Gunung Batur. Nah itu tuh pas gue udah mau deket Gunung Batur tuh kan udah kelihatan tuh. Nah gue bilang, oh jalannya kayak gini, orang gue nggak pernah naik gunung ya. Terus gue bilang, oh jalannya tuh begini. Ya udah gue slow nih, ala kayak gini mah santai, masih bawa motor tuh, set, sampai bawa motor agak ke atas. Terus ada pokoknya kayak ada apa dia ya, kayak ada ruko gitu. Nah di situ udah mulai jalanannya jelek. Akhirnya gue mau berhentiin motor tuh di situ, kita parkirin motor di situ, parkirin helm segala macam, bawa apa namanya backpack kita. Nah lu tahu backpack gue tuh mau tuh apa, backpack anak sekolahan ini loh, laptop Asus. Oke, gue sama dia tuh gitu, gue nggak punya backpack itu loh, apa namanya sih, carry bag gitu, belum punya saat itu, karena itu tahun 2018, 2 tahun yang lalu nih si gobloknya itu. Nah pas kita jalan itu kan jam 2 pagi, gelap banget guys. Nah asal lu tahu nih, saking kita nekatnya berdua, kita nggak bawa senter dong. Goblok banget, kita nggak bawa senter nih, jam 2 pagi tuh masih gelap banget. Akhirnya alat penerangan yang punya kita tuh cuma dari HP. Ini adalah HP gue saat itu, ini masih pakai iPhone 6 saat itu. Jadi tuh gue cuma pakai senter dari HP ini loh. Bentar ya, mana sih caranya? Pokoknya gue dapet senter tuh dari HP ini, dari sini. Nah Andre juga pakai senter HP-nya dia. Saat itu kayaknya dia masih iPhone 6s deh, atau udah 10 ya, aku lupa. Pokoknya 2 tahun yang lalu tuh. Nah lu tahu kan iPhone itu baterainya cepet banget habis nih. Mampus nggak lu? Dia tuh HP gue ini yang iPhone 6 ini tuh udah tua banget, udah butut, dan ini tuh cepet banget baterainya habis. Akhirnya untuk kali ini nggak mungkin kan kita nge-tracking cuma sejam atau berapa gitu, pasti kan lama. Akhirnya gue mau Andre tuh kita tukeran sampai berapa jalur tuh pakai HP-nya dia, karena HP-nya dia punya GPS-nya itu loh, yang aplikasinya itu. Nah selanjutnya masih pakai HP gue, tapi HP dia duluan nih, jadi kalau udah agak muncak pakai HP gue gitu. Oke, tracking itu masih bagus nih jalanannya, masih bagus banget. Tracking, oke begini naik gunung ala biasa aja, paling tanjakan gitu, kayak tanjakan gitu. Tapi gelap nih, gue berdua doang sama dia, selalu tahu ya. Nih untungnya nih, gue kasih tau nih. Jadi untungnya itu, waktu gue naik gunung itu, sebelum naik gunung tuh gue gak ada tuh searching tentang Gunung Batur tuh, gue gak pernah. Seandainya kalau misalnya gue searching tentang Gunung Batur nih, saat itu, yang keluar pada banyak cerita-cerita hantu, setan semua lah di situ. Nah, jadi untungnya gue gak searching itu, jadi pas gue naik gunung tuh gue gak ada perasaan takut tentang hantu atau apa, yang gue merasakan enjoy aja dan masih ngantuk. Itu yang gue rasain saat gue naik gunung tuh. Udah tuh set pakai aplikasi. Nah abis itu pas di pertengahan jalan itu kan, jadi aplikasinya itu tuh dia pakai kompas gitu loh, ada kompasnya gitu. Nah gue untung Andre ini pinter ya,
ngerti nih pakai aplikasi, coba gue sendiri wah udah kesesat itu. Ini aja nih hampir kesesat nih, gue ceritain nih. Jadi kan ada disuruh naik sebelah kiri gitu dari GPS itu GPS dari aplikasinya tuh kita ke sebelah kiri gitu. Terus pas kita ke sebelah kiri tuh nggak ada jalan dong, itu tuh jalan buntu dan kayak apa ya, lahan luas gitu, dan jalanannya tuh batu semua, pasir guys. Aduh gue pusing deh tuh, gue udah nyampe tengah-tengah itu udah mau nangis, gue bilang ayo dah pulang aja dah, balik lagi turun. Nah pas gue mau balik turun, gue liat ke bawah, buset jauh ya, itu nanti gue gimana, masih jauh, di atas udah tanggung gitu. Gue udah aduh capek banget, akhirnya gue mau Andre tuh saat itu gue udah stres banget nih, udah aduh capek, udah gue tuh berkali-kali jatuh guys. Gue tuh lebay anaknya, dan anaknya tuh nggak bisa banget alam gitu sebenarnya, cuman sosokan aja waktu itu. Nah karena udah capek, gue minta Andre untuk berhenti, kita apa namanya makan roti sama minum kerating deng, karena udah ngantuk gue di situ asli. Udah tuh ngantuk, semakin ke atas semakin dingin dong ya kan. Akhirnya gue bawa nih, untung gue bawa apa tuh namanya sarung tangan motor gue. Oke, gue bawa sarung tangan motor tuh, gue pakai jaket tuh yang tadinya gue cuma pakai lapis 1, gue langsung lapisin 2 lagi loh. Lebay gue, soalnya waktu itu gue belum pernah keluar negeri tuh, jadi itu pertama kali gue ngerasain suhu yang benar-benar dingin saat itu. Udah tuh makan itu, habis sudah selesai itu lanjut lagi nge-trek lagi nih. Pas kita udah trek itu lama-lama kan, kalau apa gunung lama-lama dia kayak mengkerucut gitu kan, semakin kecil. Nah pas udah di nggak agak misalnya ini top of mountainnya misalnya di gunung ini, gue udah di sini nih ya Mondre nih, pas udah di sini tuh kok lama-lama nih jalan kecil amat ya. Gue pikir sumpah itu jalanan benar-benar cuman yang segini nih, segini, dan itu kaki nggak bisa begini guys, harus begini. Waduh saat itu gue udah pusing nih, aduh mau mati, kayaknya gue mati nih hari ini. Sumpah gue bilang gitu, mati gue. Si Andre, gue liat mukanya Andre juga udah agak panik kan, agak pucet, karena kita berdua doang nih. Terus pas gue liat ke belakang gue gitu kan, itu nggak ada orang, dan cuman gue liat center, dan itu tuh jauh banget, pokoknya jauh banget, nggak deket dari tempat gue sama Andre. Udah itu gue di situ apa namanya, training gue udah robek karena gue jatuh mulu guys. Lebay, karena itu nggak lebay sih, lu kalau lewatin jalan yang arus gue jalan tuh mampus dah lu situ. Soalnya itu bener-bener kayak terjal gini, dan itu pasir, jadi nggak ada penahan gitu. Dan ya elah, sepatu gue kan sepatu biasa, kagak bukan sepatu training ya, kepleset jatuh. Untung tuh gue nggak merosot ke bawah, lu mampus nggak tuh kalau gue merosot tuh, gue dipegangin lu sama Andre. Itu Andre yang badannya gede, gue tuh bawa tas lagi. Untung sepatu dia mungkin lebih bagus kali ya dari sepatu gue. Sepatu gue tuh waktu tuh licin banget pokoknya. Jadi gue sampai berkali-kali jatuh. Mau ketawa sakit, mau ketawa juga dia, si Andre nggak enak. Si Andre tuh nahan ketawa pas gue jatuh mulu. Gue tuh sampai kayak apa tuh, diem jatuh terus kayak blok gitu loh, kayak cicak gitu loh, gue nemplok di tanah. Jadi tuh mau ketawa, tapi gue teriak-teriak, lo jangan ketawa-tawa lu nih, cepetan gue mau jatuh, gue bilang gitu. Sumpah itu udah mau jatuh banget lu, ditarik. Yang tadi jalanan cuman gitu, jalanan tuh cuman bisa kayak begini nih guys, nggak bisa kayak begini, jadi begini. Lu mati gue berarti kan harus satu-satu kan, kita nggak bisa barengan. Biasa kan gue mau Andre tuh begini nih, jalan berdua gitu. Udah akhirnya mensiasati jalanannya seperti itu, Andre duluan nih yang naik, yang lewat setelah berapa meter baru dia ngulurin tangannya tuh loh buat pegangin gua. Nah itu tuh gua nggak berani diri dong lewat jalan itu, karena tuh bener-bener cuman segini. Kalau gua diri tuh gua takut ketiup angin jatuh gitu kan, karena gua kurus. Jadinya gua tuh pas lewat situ tuh gua jongkok atu-atu bukan yang begini-gini, set yang gitu loh. Ngerti kan maksud gua? Paham dah gitu. Karena sebelah kanan gue itu gue lihat, inget banget itu, walaupun gelap itu gue inget banget sebelah kanan gue itu treknya itu kayak belerang atau apa ya, gue nggak paham deh. Pokoknya itu berasap-asap gitu dan bau. Aduh mampus dah kalau gue jatuh ke dalam sini, hilang lah. Misalnya ada kabar itu ditemukan mayat atau apa, aduh amit dah gue sama bule lagi kan, nggak jelas kan gue. Itu udah tuh sampai udah lewat itu jalan yang gue bilang kecil itu, udah terlewati. Ya ampun, puji Tuhan lewat nih, udah agak tenang, jalanan juga udah agak datar, nggak terjal lagi.
duduk lagi guys. Itu pokoknya gue jalan jam 2, nyampe di puncak gunung itu gue jam-jam berapa ya, jam 5 lewat, gue jam 5 lewatan dah, itu gue udah nyampe di atas gunung. Nah pas gue udah nyampe atas gunung, kebelet pipiu nih gue, alay banget emang. Orang udah minum mulu terus jatuh keringet udah pada kering semua karena gini. Terus mau kebelet pipis gue, terus dalam hati gue, ya udah di atas paling ada toilet. Nyampe atas kagak ada toilet dong. Terus kata si Andre, toilet di mana lo, di gunung nggak ada toilet. Terus gue bilang, aduh mampus lah, untung cuma kebelet pipis, coba kalau kebelet boker gimana tuh kan. Udah tuh akhirnya gue bilang mau Andre, ayo dong anterin gue ke jalanan yang sepi, gue mau pipis gitu. Akhirnya gue pipis, pas nyampe atas udah banyak orang nih. Nah pas gue nyampe atas, orang-orang datang lewat sebelah sini, dari sini. Nah gue mau Andre tadi lewat sebelah sini. Terus gue nanya dong sama penjaga, orang-orang yang jualan kopi-kopi kan di atas ada tuh, bang beli kok tadi saya lewat sini ya, beli, mereka kok pada lewat situ. Oh neng, lo tadi mungkin inilah kali ya, lewat jalan yang arus yang salah kali ya. Wah ternyata tuh jalan yang gue lewatin Mount Way tuh yang emang jalannya bener, tapi treknya itu parah, maksudnya challenging banget. Pantesan belakang gue kagak ada orang sama Andre ya. Biasanya kalau trekking kan suka ketemu sama pendaki yang lain gitu. Ini gue nggak ada nih, sampai ujung nggak ada. Terus dalam hati gue pas nyampe atas, puji Tuhan, untungnya gue mau Andre masih diberkati itu loh saat itu, karena buset jalanannya itu loh. Dan itu gue mau Andre sama-sama nggak ngerti naik gunung lagi, cuman modal aplikasi. Dia tuh mau center juga cuman modal center HP. Dia tuh nggak punya sepatu gunung, nggak punya, backpack juga pakai tas laptop lagi kan. Terus cuman bawa minum 1 liter sama kerating deng 2 biji. Buset dah, itu nyampe atas gue udah puji Tuhan banget. Dan pas nyampe atas tuh gue inget banget si Andre tuh sempet tuh dia nelpon video call keluarganya. Jadi itu dia pakai aplikasi lagi, pakai kartu simpati. Jadi itu dia bisa sinyalnya bisa bagus di atas. Pokoknya dia sempet video call tuh, kita nonton sunrise. Nih sambil cerita nanti gue taruhin deh foto-foto pas kita nyampe atas ataupun sebelum nyampe atas. Pokoknya guys, gila sih pas naik gunung itu pengalaman yang unforgettable banget, lucu, challenging parah. Aduh, gue nggak bisa berkata-kata lagi deh. Gue selalu cerita tentang pengalaman ini ke setiap orang yang gue temui dan mereka selalu bilang, gila lu berani banget. Lo nggak tahu kalau di gunung tuh nggak boleh kencing sembarangan. Nah itu gue nggak tahu tuh guys. Tapi yang namanya gue dari dulu ya udah punya prinsip, kalau gue mesti pipis bukan di toilet, pasti gue minta permisi dulu, atau enggak gue sebut nama Tuhan, kayak misalnya dalam nama Tuhan Yesus gitu. Gue selalu kayak gitu tuh kalau masalah pipis gitu, karena gue nggak sembarangan kan mau pipis. Nah temen gue bilang, untung lu nggak diikutin lu pipis di tempat gunung, apalagi gunung Batur lagi kan, kata dia gitu. Ya gue kagak paham orang. Untungnya tuh yang gue bilang, gue kagak ada searching tentang gunung sebelumnya. Coba kalau gue searching udah ngerasa takut banget deh gue. Tapi sumpah ya, pas gue naik gunung itu gue nggak ada ngerasa tentang takut hal-hal mistis loh. Gue takutnya malah mati nih guys, karena gak ada orang, cuma berdua doang. Dia tuh gelap banget. Center HP ya elah, radiusnya cuma berapa meter sih dibanding sama center yang asli itu kan jauh. Dia tuh orang-orang tuh pas nyampe atas tuh lebay-lebay, ada yang pakai yang kayu-kayu gitu. Nah gue nggak punya Mondre, tangan gue udah kotor, sarung tangan gue kotor, training gue robek, udah kira bego udah gue pas nyampe atas tuh. Nah pas turun ke bawahnya enak, kita bareng sama pendaki lain, jadi gue tinggal ngikutin mereka aja nih, nggak perlu pakai aplikasi lagi. Pokoknya pas naik itu perjuangan banget, sampai gue jatuh berkali-kali, training gue sampai robek. Si Andre nggak pernah jatuh, walaupun dia pakai cuma celana pendek selutut. Dan dia pas nyampe pertengahan trekking itu dia ngerasa kegerahan guys, jadi dia ngelepas jaket. Gue udah kedinginan, dia kegerahan. Gue nggak paham deh tuh dia tuh. Udah akhirnya jaket dia yang gede itu, karena gue udah kedinginan, minta lagi dong gue jaket dia yang gede itu gue pakai lagi, saking gue dinginnya. Nih ntar gue kasih tahu fotonya, itu dingin banget nyampe atas. Tapi pas nyampe atas tuh tangan gue berkerut semua, lebay sih gue. Emang gue dasarnya tuh nggak kuat dingin ya guys. Udah berkerut semua, udah tuh kayak kebas gitu loh. Aduh, akhirnya sama Andre dibeliin kopi hangat kan di atas tuh, 35.000 apa 55.000 ya
gelas yang kecil gitu loh. Ya gue paham karena bawa gituan ke atas gunung kan gak gampang ya guys, karena makanya harganya mehong gitu kan. Ya udah tuh foto-foto, cak cek banyak bule tuh kalau ada di atas, udah banyak bule, terus banyak monyet gitu kan. Ya udah turun tuh, pokoknya pas di atas tuh bener-bener pemandangannya tuh bagus banget, terbayar susahnya kita nge-trekking tuh terbayar pas udah nyampe atas. Bayangin aja guys, aduh kalau lu ngebayangin jadi gua tuh paling lu udah nangis kali ya sama pulang tuh, mau merosot aja rasanya pengen pulang. Udah, gue mau bagi pengalaman gue itu aja. Mudah-mudahan ini pengalamannya apa ya, bisa menghibur kalian nih. Kalau teman-teman yang nonton ini pernah naik Gunung Batur, kasih tau gue dong itu jalur waktu gue naikin tuh jalur apaan ya? Kok kayak kecil banget, terus nggak ada orang gitu loh. Tapi untungnya gue nyampe selamat nih, nyampe puncak nih, puji Tuhan banget. Udah ya, sampai ketemu di videoku yang selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan kalau kalian ada waktu, please share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya bantuin aku dapetin viewer gitu kan, supaya aku tambah semangat nih upload video baru. Oke, bye, see you next time. Mwah.